Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya atas nama Salma Azzaifaki dan teman saya Muhammad Rofi Udin dan Siska Adin Nafiah akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari evaluasi pendidikan, apa yang terkait di dalamnya, mengenai bentuk-bentuk, teknik yang tepat, dan syarat-syarat evaluasi yang efektif itu bagaimana dan seperti apa. Jadi sebelum membahas lebih dalam mengenai apa itu pengertian dari evaluasi pembelajaran atau evaluasi hasil belajar, maka kita harus mengetahui bagaimana latar belakang kenapa evaluasi pembelajaran itu harus ada. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 29 Ayat 2 menyebutkan bahwa tugas pendidik adalah melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan selanjutnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik harus memiliki suatu kompetensi dalam mengevaluasi suatu pembelajaran. Nah, kita akan membahas mengapa pendidik harus memiliki kompetensi evaluasi. Kenapa sih evaluasi tersebut penting? Seperti yang kita ketahui, dalam suatu kegiatan, setelah melaksanakan suatu kegiatan atau program dari suatu organisasi, maka selalu diadakan acara evaluasi. Secara sederhana saja kita dapat memahami bahwa evaluasi itu bertujuan untuk menilai kegiatan yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum, untuk dijadikan kaca atau dijadikan bahan pertimbangan agar kegiatan yang berjalan ke depan semakin baik. Oke, dari gambaran tersebut maka kita dapat sedikit menarik kesimpulan atau dapat mempunyai gambaran mengenai bagaimana pengertian dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Jadi sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagaimana fungsi dan tujuan dari evaluasi pendidikan serta bagaimana syarat-syarat evaluasi pembelajaran yang efektif, maka seharusnya dan seyogianya kita harus mengetahui pengertian apa itu evaluasi belajar atau evaluasi pembelajaran. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi evaluasi hasil belajar. Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris evaluation, yang akar katanya adalah value, yang berarti nilai. Jadi secara istilah, evaluasi adalah kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen atau alat tertentu dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur tertentu guna memperoleh kesimpulan. Jadi evaluasi itu harus ada kriterianya agar suatu hasil kegiatan yang telah berlangsung itu dapat ditolak ukurkan, dapat ditimbang apakah sudah sesuai dengan tujuan awal atau belum, agar suatu kegiatan yang berjalan tersebut dapat lebih baik untuk kedepannya. Oke, jadi biasanya orang-orang itu tidak bisa atau biasa mencampurkan istilah evaluasi, penilaian atau asesmen dengan pengukuran atau measurement. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perbedaan di antara 4 istilah tersebut, di antara evaluasi, tes, penilaian atau asesmen, maupun pengukuran atau measurement. Jadi sebenarnya keempat istilah tersebut memiliki perbedaan, namun terdapat ikatan yang sangat kuat, yaitu saling berkaitan. Di sini tes itu adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk suatu penilaian. Jadi hanya terbatas pada itu saja. Tes itu terbatas pada pemberian tes atau pemberian tugas kepada peserta didik agar kita mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik tersebut. Kemudian kalau pengukuran atau measurement, dari akar katanya saja pengukuran itu kan sesuatu yang dapat diukur, jadi itu secara kuantitas. Jadi pengukuran itu
ditunjukkan kepada sesuatu yang dapat diukur saja, seperti sarana prasarana sekolah. Itu merupakan, jika ingin dinilai, itu istilahnya menggunakan dengan measurement. Sedangkan penilaian atau assessment adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematis untuk mengumpulkan info tentang peserta didik dan membuat suatu keputusan tertentu. Jadi beda ya, dapat diketahui bedanya evaluasi, tes, pengukuran, ataupun penilaian tadi. Jadi intinya evaluasi tadi kan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui keadaan objek apakah sudah sesuai dengan kriteria tertentu untuk mencapai sebuah kesimpulan. Jadi evaluasi itu disesuaikan dengan seumpama ada tujuannya itu sudah sesuai apa belum dengan tujuan awal, seperti itu. Jadi tes itu termasuk dari evaluasi, begitu juga pengukuran dan penilaian itu juga bisa masuk terhadap istilah-istilah tersebut. Jadi evaluasi itu lingkupnya lebih besar daripada tes atau penilaian ataupun pengukuran. Oke teman-teman, jadi dari sini dapat diketahui secara gamblang saja agar kita itu memahami sebagai calon tenaga pendidik apa sih itu evaluasi pendidikan. Jadi dapat diingat-ingat dengan mudah dan sederhana bahwasanya evaluasi pendidikan adalah suatu proses penilaian yang terencana untuk mengetahui keadaan objek. Di sini kita sebagai pendidik berarti objeknya adalah peserta didik dengan kriteria-kriteria tertentu. Apakah objek tersebut sudah memenuhi kriteria tersebut atau belum? Nanti bisa dievaluasi kekurangannya apa untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian atau definisi mengenai evaluasi pembelajaran. Dari evaluasi tersebut sebenarnya apa sih yang dievaluasi? Dalam dunia pendidikan kan terdapat sistem metode yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu sebagai objek. Apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan yang diterapkan kepada peserta didik itu sudah sesuai atau belum, itu yang nantinya akan dievaluasi. Sekarang kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Jadi segala sesuatu yang telah direncanakan itu tentu memiliki fungsi dan tujuan. Tujuan dari diadakannya suatu program adalah agar mencapai tujuan tersebut. Jadi evaluasi dilaksanakan untuk memenuhi apa itu tujuan evaluasi. Apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman, fungsi dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran. Nah, sistem itu mencakup metode, sumber belajar, bahkan cara menilai itu sendiri. Jadi, apakah sumber belajar yang diperlakukan bagi siswa itu sudah sesuai atau belum? Metode yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum? Itu bisa dilihat dengan melihat hasil evaluasi tersebut. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa tes itu sebagian dari evaluasi. Jadi dari hasil tes tersebut kita dapat mengetahui, apakah sumber belajar yang digunakan pendidik itu sudah sesuai apa belum, kemudian metodenya kira-kira sudah sesuai apa belum ya dengan keadaannya. Jadi secara umum tujuannya itu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi dari sistem pembelajaran. Semakin efektif dan semakin efisien sistem pembelajaran tersebut, maka semakin mudah suatu sistem pembelajaran itu mencapai tujuan pendidikan. Jadi, evaluasi pendidikan itu tidak hanya berguna bagi pendidik saja, namun juga bermanfaat bagi peserta didik. Jadi, untuk mengkaca, apakah saya itu sudah mampu atau belum ya? Kelemahan-kelemahan saya apa saja? Seperti itu. Jadi, untuk pendidiknya pun juga seperti itu. Dengan mengetahui kelemahan peserta didik, maka dia akan semakin bisa menyesuaikan. Bagaimana ya cara yang tepat, cara saya, metode saya, penyampaian saya, sumber belajar saya agar tepat
dengan keadaan peserta didik. Seperti itu. Jadi untuk peserta didik nanti dapat muhasabah. Oh, saya masih kurang dalam bab ini, saya masih kurang dalam bab ini. Dengan kesadaran peserta didik dan dorongan dari pendidik, maka nantinya pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Seperti itu. Juga evaluasi pembelajaran itu berfungsi bagi sekolah, yaitu hasil evaluasi pembelajaran tersebut mencerminkan keadaan sekolah. Bagaimana? Apakah sekolah tersebut sudah memenuhi atau standar kompetensi, baik standar kompetensinya guru maupun muridnya, kualitasnya seperti apa. Oke, kira-kira tujuan dan fungsinya seperti itu. Maka kita sebagai calon pendidik maka harus mampu menjadi pendidik yang fleksibel. Jadi jika ada masalah seperti ini, oh kira-kira seperti apa. Jadi jika ada peserta didik yang masih kurang memahami dalam bab, kita harus metode yang lebih tepat seperti apa ya. Itu kiranya contoh kecil saja. Selebihnya bisa dibaca di makalah dengan hati yang membacanya teman-teman. Jadi kita lebih bisa meresapi. Jika hanya dibaca saja maka tidak masuk ke dalam hati sehingga tidak melekat dalam ingatan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai syarat-syarat evaluasi pembelajaran yang efektif itu seperti apa oleh teman. Seperti apa sih syarat-syarat evaluasi yang efektif itu? Saya di sini akan menjelaskan tentang syarat-syarat evaluasi belajar yang efektif. Syarat-syarat evaluasi hasil belajar yang efektif itu adalah sebuah instrumen evaluasi hasil belajar hendaknya memenuhi syarat sebelum digunakan untuk mengevaluasi atau mengadakan penilaian agar terhindar dari kesalahan dan hasil yang tidak valid atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Alat evaluasi yang kurang baik dapat mengakibatkan hasil penilaian menjadi bias atau tidak sesuai hasil penilaian dengan kenyataan yang sebenarnya. Instrumen evaluasi yang memiliki ciri-ciri dan harus memenuhi beberapa kaidah antara lain. Yang pertama adalah validitas. Validitas itu sendiri merupakan syarat yang terpenting dalam suatu alat evaluasi. Suatu teknik evaluasi dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika evaluasi atau tes itu dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur. Validitas bukanlah ciri yang mutlak dari suatu teknik evaluasi. Ia merupakan suatu ciri yang relatif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat tes. Oleh karena itu validitas harus ditentukan dalam hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai dengan alat evaluasi itu. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu menghasilkan data yang tepat, akan tetapi harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas instrumen dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi manakala instrumen tersebut dapat menghasilkan hasil pengukuran yang ajak. Keajakan di sini tidak diartikan selalu sama seperti mengikuti perubahan secara ajak. Jika keadaan seorang siswa, misal Ali, berada lebih rendah dibandingkan siswa lain, misal Badu, maka jika dilakukan pengukuran ulang, hasilnya Ali juga berada lebih rendah terhadap si Badu. Tinggi rendahnya reliabilitas ini dapat dihitung dengan uji reliabilitas dan dinyatakan dengan koefisien reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas adalah instrumen evaluasi hendaknya terhindar dari pengaruh-pengaruh subjektivitas pribadi dari evaluator atau guru dalam menentukan hasilnya. Dalam menekankan pengaruh subjektivitas yang tidak bisa dihindari, hendaknya penilaian dilakukan mengacu kepada pedoman terutama menyangkut masalah kontinuitas dan komprehensif. Penilaian harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan penilaian yang terus-menerus maka evaluator akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan siswa yang dinilai. Penilaian yang diadakan secara on the spot dan hanya satu atau dua kali tidak akan memberikan yang objektif tentang keadaan siswa yang dinilai. Faktor kebetulan akan sangat mengganggu hasilnya. Yang keempat adalah praktikabilitas. Praktikabilitas tersebut adalah sebuah instrumen penilaian yang memiliki praktikabilitas yang tinggi bila bersifat praktis dan mudah
mengadministrasinya. Instrumen yang praktis memiliki ciri mudah dilaksanakan, tidak menuntut peralatan yang banyak, dan memberi kebebasan kepada siswa yang mengerjakan yang dianggap mudah terlebih dahulu. Mudahnya pemeriksaan artinya dilengkapi pedoman scoring, kunci jawaban, dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat dilaksanakan oleh orang lain. Yang kelima adalah ekonomis. Ekonomis tersebut dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan penilaian menggunakan instrumen tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Yang keenam adalah taraf pertukaran. Taraf pertukaran tersebut instrumen yang baik terdiri dari butir-butir instrumen yang tidak terlalu mudah dan tidak membuat siswa putus asa dan memiliki semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Yang ketujuh adalah daya pembeda. Daya pembeda adalah sebuah instrumen kemampuan membedakan antara siswa yang pandai atau yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang tidak pandai atau yang berkemampuan rendah. Itu tadi mengenai materi syarat-syarat evaluasi yang efektif. Selanjutnya adalah materi bentuk dan teknik evaluasi yang akan disampaikan oleh Siska Adin Nafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Adin Nafiah, absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan teknik evaluasi pembelajaran. Bentuk merupakan jenis-jenis dari evaluasi pembelajaran, dan teknik merupakan sebuah metode yang digunakan agar tujuan evaluasi, yaitu menggali informasi tentang peserta didik, dapat tercapai. Dalam tiap-tiap bentuk memiliki teknik yang berbeda. Di antaranya, pertama, bentuk tes, yang merupakan cara dalam rangka melaksanakan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai teknik pelaksanaan, di antaranya yaitu A. Teknik tulis. Teknik tulis merupakan bentuk tes yang menuntut anak untuk menjawab soal. Ini biasanya dalam bentuk pilihan ganda, isian maupun uraian. B. Teknik lisan. Suatu teknik yang menuntut respon dalam bentuk lisan. Biasanya ini dalam bentuk wawancara. Yang C. Teknik tes perbuatan. Suatu teknik yang menuntut jawaban siswa melalui perbuatan, tindakan, dan perilaku. Jadi, apa yang diajarkan itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bentuk non-tes. Bentuk non-tes di sini merupakan cara untuk mengukur perubahan pertumbuhan anak. Dalam bentuk ini terdapat beberapa teknik. Menurut Dr. Randes Haji Daryanto, diantaranya A. Skala, yang menggambarkan suatu nilai dalam bentuk angka. Biasanya digambarkan dalam bentuk diagram maupun tabel. Yang kedua, kuesioner dan daftar cocok, yang merupakan sebuah daftar dan deretan pertanyaan. Ini biasanya dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, wawancara, yaitu mendapatkan jawaban dari tanya jawab. Ini biasanya digunakan oleh dosen saat kita ujian UAS. Itu kan biasanya banyak dosen yang menggunakan ujian secara lisan. Yang keempat, pengamatan. Dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan. Ini biasanya KKN atau PPL. Yang kelima, riwayat hidup. Gambaran seseorang selama hidup. Ini biasanya berupa biodata. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi kesimpulannya adalah evaluasi pembelajaran itu sangat diperlukan dalam suatu proses pembelajaran agar pembelajaran nantinya dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih berkualitas sehingga menghasilkan output atau peserta didik yang benar-benar kompeten dan benar-benar menguasai tidak materi saja, karena penilaian tidak terbatas pada nilai, namun juga pada sikap dan moral peserta didik, sehingga nantinya bisa benar-benar menghasilkan peserta didik yang berpengetahuan dan berperilaku berakhlakul karimah. Kiranya seperti itu saja materi dari kami kelompok 12. Saya Salma Azzaifaki dan teman saya Muhammad Rofi Udin dan juga Siska Adin Nafiah.
Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.